Energi dan sumber daya manusia, saat ini, saya sangat peduli dan ingin putra bangsa Indonesia itu tidak asal nyeletuk. Saya tidak ingin sahabat yang membaca tulisan saya adalah kelompok orang yang dapat data dari hoax atau dari, katanya, saya tidak ingin sejarah bangsa yang Anda ketahui bukan bersumber dari kebenaran atau kulitnya saja. Berita-berita di media, entah itu media mainstream terkadang tidak tepat dijadikan narasumbernya dan diterima sebagai kebenaran, misalnya, pakar-pakar yang mendadak muncul dan berbicara, padahal pelaku sejarah masih ada. Dengan begini, sahabat mendapat data yang kurang tepat benar karena narasumbernya tidak tepat. Mulai sekarang, sahabat jangan pernah menganalisis kalau data tidak lengkap. Jangan berkomentar kalau data lengkap belum dianalisis. Jangan bergerak kalau belum membuat strategi. Kita harus malu kalau kita berkomentar menggunakan data yang tidak lengkap. Data Anda mungkin bukan salah tetapi kurang lengkap. Karena sepotong info kita bisa buat kesimpulan, seandainya Anda, maaf, tunanetra, saat Anda meraba benda yang panjang, bergerak-gerak, dan meliuk-liuk ada kemungkinan Anda mengatakan yang Anda pegang ini adalah ular, padahal bisa jadi yang Anda pegang adalah belalai gajah. Contoh lain, prestasi Archandra yang diberitakan berhasil menghemat 4,5 miliar dolar dalam 20 hari menjabat, dia dianggap hebat. Bagi orang yang mengenal dunia perminyakan, tindakan Archandra bukan heroik. Biasa saja, memang harusnya begitu, tetapi, itu bukan terobosan yang bangsa Indonesia butuhkan. Tidak terlalu paham dunia perminyakan secara birokrasi dan manajemen sistemnya, mungkin dia jujur dan pintar, mungkin karena dia pelaku perminyakan, tetapi, bagaimana dengan kebijakannya? Bagaimana dengan polisi yang ia keluarkan? Apakah ia berhasil menelurkan peraturan yang win-win? Apa ia memahami keperluan industri ini? Efisiensi seharusnya bukan berbentuk pengurangan biaya tetapi mengubah kebijakan agar jauh lebih bermanfaat. Sahabat mungkin ingat, saya menantang Rizal Ramli yang pro-produksi blok Masela di darat, mendaratkan produksi Masela di salah satu pulau dianggap lebih baik karena banyak manfaat hilirisasi di sana, sementara, Sudirman Said mengajukan proses yang sama seperti Inpas dan Shell pakai floating offshore. Archandra juga setuju dengan offshore dan ia bisa menebas budgetnya sehingga lebih efisien. Dengan begini, ada yang mengatakan Archandra lebih baik. Oke, sekarang mari tilik sudut pandang. Saya bukan mau sok-sok, ngejago, atau bersikap tahu segalanya, saya hanya mau sahabat tahu sudut pandang lain. Saya tantang mereka, Sudirman Said, Rizal Ramli, termasuk Archandra. Kalau harga gas di gate pipe 7. 2 MMBTU per dolar, Anda belum membuat saya kagum. Sudirman Said, Rizal Ramli, dan Archandra Tahar semuanya fokus pada penurunan biaya dan efek hilirisasi, sementara, harga gas di gate pipe 7,2 dolar. Saya tidak bilang hebat, mahal. Siapa yang mau mengambil? Siapa yang mau beli? Kalau tidak ada yang beli dan kita harus berinvestasi 17 miliar dolar, 16 miliar atau 13 miliar versi Archandra, kapan kita balik modal? Kita merugi. Jadi sekali lagi, saya belum menganggap Anda hebat, Pak. Kalau Anda bisa menurunkan harga Masela dengan gate pipe jadi 5 dolar per MMBTU, saya bisa mengatakan itu hebat. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak memikirkan hal ini? Oh, karena mereka bukan pebisnis. Rizal Ramli adalah politikus dan akademisi. Sudirman Said dan Archandra Tahar di sisi lain adalah profesional. Kalau Anda pebisnis, Anda tidak bakal mau berbisnis dengan 7,2 dolar MMBTU. Kalau tidak ada pembeli, negara rugi 15 miliar. Apa hebatnya kalau Anda berhasil menghemat 4 miliar namun negara rugi 15 miliar? Dari sisi pebisnis, saya juga bisa beli gas dari Qatar sampai ke lokasi dimanapun di Indonesia dengan harga 7 dolar, berbentuk LNG, gas Masela. Di sisi lain Anda mengeluarkan 7,2 dolar untuk produk yang masih belum berbentuk LNG. Jadi, jika Anda memproses bahan ini, total harga yang Anda keluarkan bisa 9 dolar belum distribusi. Sekali lagi, siapa yang mau ambil atau beli Masela, bos? Mahal. Jadi, dari proyeksi ini tampak kita bisa merugi, maka, pendapat saya adalah tidak usah memproduksi Masela saat ini, tinggalkan buat anak cucu kita. Itu namanya sustainability, keberlangsungan sumber daya alam kita perlu kita kelola secara optimum. Pak Jokowi, apa Anda paham? Masak saya harus melamar lagi jadi Menteri SDM? Sontoloyo bener nih, woyek, walah,
Yang awalnya membicarakan urusan Melanesia dan sejarah Timor Timur, kenapa kita jadi membahas saya yang ngelamar jadi Menteri ESDM segala? Hahaha. Memang, saya konsisten menjadi Sontoloyo, memangnya saya punya usulan perubahan aturan migas yang lebih baik? Perubahan yang selama 71 tahun merdeka tidak pernah dipikirkan semua pejabat? Ada.